Oke, yang pertama, sektor industri pengelompokan dan perusahaan negara merupakan dua aspek penting dalam struktur ekonomi suatu negara yang memainkan peran vital dalam mengatur aktivitas bisnis dan perekonomian secara keseluruhan. Pengelompokan industri adalah praktik di mana beberapa perusahaan dalam sektor yang sama menggabungkan sumber daya dan keahlian mereka untuk mencapai tujuan bersama, seperti meningkatkan efisiensi produksi, berbagai resiko, dan memperkuat daya saing mereka dengan memanfaatkan keuntungan dari skala ekonomi dan kolaborasi lintas perusahaan. Sementara itu, perusahaan negara sering memiliki peran strategis dalam menyediakan layanan publik yang penting seperti transportasi, energi, dan telekomunikasi. Dengan mengontrol sektor-sektor ini, pemerintah dapat memastikan akses masyarakat terhadap layanan kritis dan mengendalikan aset-aset vital untuk kepentingan nasional. Selanjutnya, sektor pengelompokan industri merujuk pada sistem klasifikasi yang digunakan untuk mengelompokkan perusahaan berdasarkan kegiatan bisnis utamanya. Sektor pengelompokan industri mencakup beberapa kategori utama, termasuk pertama, sektor primer, 2, sektor sekunder, 3, sektor kuarter, 4, sektor kulineri, 5, industri kreatif, 6, industri dirgantara. Selanjutnya, perusahaan negara yang berjalan di sektor industri. Perusahaan yang berbadan usaha milik negara atau BUMN yang bergerak di berbagai bidang industri seperti energi, minyak dan gas, pembangkitan, distribusi, jasa-jasa lainnya, pengelolaan pupuk, petrokimia, agrokimia, logistik, pangan, gula pasir, dan jagung, serta asuransi. Salah satu contoh perusahaan negara Indonesia terbesar yang berjalan di sektor industri adalah PT Pertamina atau Persero. Perusahaan ini merupakan perusahaan energi yang bergerak dalam eksplorasi, produksi, pengelolaan, pemasaran, dan distribusi minyak gas, dan produk-produk energi lainnya, dan memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi dan sosial negara. Selanjutnya, manfaat perusahaan industri bagi negara. Yang pertama, pendapatan. Perusahaan industri tidak hanya memberikan pendapatan bagi diri mereka sendiri, tetapi juga membawa pendapatan bagi negara dengan cara pembayaran pajak yang signifikan. 2. Terciptanya lapangan kerja. Dengan mempekerjakan ribuan bahkan jutaan orang di berbagai tingkatan keterampilan dan pendidikan, perusahaan industri memberikan kontribusi besar terhadap penyerapan tenaga kerja dan juga memberikan kemampuan ekonomi bagi masyarakat luas. 3. Inovasi. Perusahaan industri menjadi mesin inovasi yang penting dalam pengembangan teknologi, hingga mempengaruhi secara signifikan serta memacu pertumbuhan ekonomi pada industri lainnya. 4. Ekspor. Perusahaan industri memiliki peran vital dalam mengembangkan ekspor suatu negara karena membantu memperluas pangsa pasar agar mendapatkan devisa negara bisa meningkat dengan cara memproduksi barang-barang yang diminati di pasar internasional. 5. Pengembangan infrastruktur. Perusahaan industri sering menjadi motor penggerak dalam pengembangan infrastruktur suatu negara karena dapat mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. 6. Pengurangan ketergantungan impor. Dengan memproduksi barang-barang yang sebelumnya diimpor, perusahaan dapat membantu mengurangi ketergantungan negara terhadap impor. Hal ini tidak hanya mengurangi defisit perdagangan, tetapi juga memperkuat kedaulatan ekonomi negara dan meningkatkan daya saing industri dalam negeri. 7. Pengembangan sumber daya alam. Perusahaan industri terlibat dalam pengembangan SDA dengan teknologi dan investasi yang tepat agar membantu mengoptimalkan potensi SDA negara dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Pengembangan industri lainnya. Melalui keterkaitan dan independensi dengan industri lainnya, perusahaan juga dapat mengembangkan sektor-sektor lain dalam ekonomi, seperti industri perbankan yang menyediakan layanan keuangan dan mendukung kebutuhan masyarakat, dan industri konstruksi yang membangun infrastruktur fisik. Tantangan bagi negara. Yang pertama, tantangan pengembangan infrastruktur mengharuskan negara untuk mengalokasikan sumber daya dan dana yang cukup untuk membangun jaringan transportasi yang efisien. Kedua, tantangan dalam pengembangan sumber daya alam memerlukan pendekatan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Ketiga, tantangan pengurangan ketergantungan impor menuntut adopsi kebijakan yang mendukung pertumbuhan industri lokal. Keempat, tantangan pengembangan industri lainnya membutuhkan dukungan pemerintah dalam menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif bagi pertumbuhan sektor-sektor non-manufaktur. Kelima, tantangan pengembangan kemahiran kerja memerlukan upaya
bersama antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan sektor swasta untuk meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan serta pelatihan kerja. Keenam, tantangan pengembangan inovasi membutuhkan dukungan yang berkelanjutan dalam penelitian dan pengembangan, serta promosi kolaborasi antara industri, lembaga akademis, dan pemerintah. Selanjutnya, yang ketujuh, tantangan pengurangan dampak lingkungan menuntut penerapan standar lingkungan yang ketat dan penggunaan teknologi bersih dalam proses produksi industri. Kedelapan, tantangan pengembangan sumber daya manusia memerlukan investasi yang berkelanjutan dalam pendidikan, pelatihan, dan pengembangan karir. Kesimpulan, sektor industri merupakan bagian penting dari ekonomi suatu negara yang terbagi menjadi beberapa kategori utama berdasarkan kegiatan bisnis utamanya seperti pertanian, manufaktur, teknologi tinggi, jasa, industri kreatif, dan dirgantara. Di Indonesia, sektor industri, terutama manufaktur, memiliki kontribusi signifikan terhadap produk domestik bruto atau PDB. Meskipun demikian, sektor industri masih dihadapkan pada tantangan seperti infrastruktur yang kurang baik, keterbatasan sumber daya manusia, dan rendahnya tingkat inovasi. Untuk mengembangkan industri lokal, negara perlu mengurangi ketergantungan terhadap impor, meningkatkan kemampuan kerja, dan mendorong inovasi. Manfaat dari perusahaan industri bagi negara meliputi pendapatan yang signifikan, penciptaan lapangan kerja, inovasi, pengembangan infrastruktur, dan pengurangan ketergantungan impor. Namun, tantangan seperti pengembangan infrastruktur, pengurangan dampak lingkungan, dan pengembangan sumber daya manusia juga perlu diatasi untuk memastikan pertumbuhan industri yang berkelanjutan dan inklusif. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.